Assalamualaikum. Salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita mendapati kiriman satu buah lensa Minolta MC Rokkor 58 f1,2 dari wilayah Bogor Kota. Oke, Sobat Nusantara, inilah penampakan dari Minolta Rokkornya. Nah, ini banyak sekali bibit-bibit jamurnya dari paling depan hingga paling belakang. Dan juga untuk focusingnya ini sudah tidak terlalu semut dipakai, nah, sehingga kayak kurang halus ya fokusnya, kurang lebih seperti itu. Jadi karena lamanya tidak dipakai, dan nanti kita akan eksekusi semua focusing dan juga kita akan cleaning dari depan hingga paling belakang. Namun sebelum kita lanjut eksekusi lebih jauh, untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial-tutorial yang lebih seru, lebih menarik, dan lebih menginspirasi untuk rekan-rekan Nusantara. Oke sahabatku yang ada di Bogor Kota dan sahabat Nusantara, jangan kemana-mana supaya nggak gagal paham, ikuti keseruannya. Check it out. Oke Sobat Nusantara, jadi untuk mengcleaning lensa Minolta yang cukup besar ini 58 f1,2, jadi harus lebih ekstra hati-hati untuk ngebuka ring-ringnya nih teman-teman nih. Jadi biasanya karena lamanya tidak dipakai itu, jadi ring-ringnya keras. Nah di situ kita biasanya nih untuk rekan-rekan Nusantara yang bongkar-bongkar itu memerlukan wadah tang. Nah ini dia nih, biasanya tuh karena kerasnya ya kan. Nah jadi biasanya itu yang dikhawatirkan itu kalau orang bilang ngelejit atau meleset. Nah kalau misalkan meleset, waduh itu cilaka 12. Nah kenapa saya bilang cilaka, karena ini obatnya susah banget. Kalau sampai dia meleset, waduh udah gantinya itu nggak segampang yang kita kira untuk mengganti barang orang. Nah jadi di sini diperlukan kehati-hatian yang cukup hati-hati banget ya untuk ngebongkar lensa besar-besar seperti ini. Dan ini kita kasih cairan dulu. Nah teman-teman bisa lihat kita kasih cairan kimia dulu untuk menghancurkan sil-sil fokus yang sudah keras nih. Nah jadi biasanya dengan obat kimia itu sil-silnya itu hancur semua, hancur. Nah dari situ kita akan berikan sil yang baru. Nah sil yang baru ini nanti kalau misalkan sering-sering dipakai, ini bisa sampai 2 tahun ini fokusnya masih enak. Nah seperti itu. Nah jadi teman-teman kalau misalkan fokusnya keras itu jangan sembarang kasih obat kimianya, dan juga memberikan cairan-cairan yang sembarangan. Ada orang udah kasih minyak sayur aja nih, waduh emang nih lensa mau digoreng kasih minyak sayur. Nah seperti itu. Jadi nanti yang ada barelnya daripada si focusingnya itu malah bukannya bener, malah nggak bener. Karena apa? Karena tidak dihancurin dulu si sil-sil fokus yang lamanya seperti itu. Dan minyak goreng itu bukan untuk barel, itu untuk ngegoreng. Nah biasanya itu teman-teman juga ada yang pakai lensa Singer. Nah lensa Singer itu adalah untuk gear itu untuk kecepatan tinggi.
Nah, biasanya dipakai itu untuk mesin jahit. Nah, mesin jahit itu kan kecepatan tinggi, sedangkan untuk barel ini itu kan puternya secara manual, dan puternya bukan puter seperti kecepatan roda atau kecepatan mesin pada umumnya. Jadi ini nggak perlu terlalu ekstrim seperti minyak mesin singer. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, dan di sisi lainnya untuk mengcleaning optik ini, nah ini optik ini coatingnya ini sangat riskan nih teman-teman nih. Nah, jadi di sini diperlukan perhatian khusus ya untuk teman-teman Nusantara. Nah, salah satunya apa? Jadi salah satunya itu seperti ini. Jadi untuk mengcleaningnya itu harus lebih ekstra hati-hati. Ke satu, terus yang kedua, nah water cleaningnya itu harus yang terbaik. Nah, kapasnya pun pakai yang terbaik. Kenapa? Karena ini gampang sekali baret. Nah, optik ini gampang sekali baret. Dalam arti kata baret itu baret di zat warnanya. Jadi setiap lembar coatingnya itu mempunyai zat warna. Nah, seperti apa? Kayak misalkan teman-teman lihat nih, ada warna birunya, warna hijau, warna pink, merah. Nah, itulah zat warna yang nempel di optik yang dinamakan itu coating. Nah, untuk seri-seri Minolta itu banyak sekali seri-seri ini coatingnya itu tidak setebal dengan seri Pentax atau seri Nikon. Nah, seperti itu. Jadi ini coatingnya ini sangat tipis. Jadi bila mana nanti media-media yang kita pakai itu tidak yang terbaik, maka yang kita hasilkan itu adalah kebanyakan jatuhnya jadi baret. Nah, kalau baret itu nanti karena coatingnya cacat, ya tentunya apa? Tentunya sih hasil fotonya itu warnanya nanti kurang baik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi harus diperhatikan juga tuh. Jadi media-medianya kayak water cleaningnya, kapasnya itu carilah yang terbaik. Oke, sahabat Nusantara. Nah, jadi untuk teman-teman yang melihat ini nih, ini kertas apa nih gitu kan. Kadang-kadang ada yang nanya, "Om, ini kertasnya kertas apa?" Inilah kita pakai adalah kertas papir. Kertas papir rokok. Nah, kenapa pakai kertas papir rokok? Karena untuk bidang-bidang besar, untuk optik-optik yang cukup besar itu pembersihannya lebih merata dibanding dengan kapas. Nah, jadi setelah dibersihkan dengan kapas, debu-debunya semua, kita memakai papir. Nah, itu lebih merata tuh untuk pembersihannya, seperti itu. Dan untuk rekan-rekan Nusantara yang mempunyai lensa dengan yang sama seri ini atau lensa-lensa yang lainnya, nanti kalau misalkan ingin kita bantu memperbaiki, mengcleaning optiknya dan juga bikin biar fokusnya bagus lagi. Nah, seperti itu. Nah, boleh, nanti kita akan bantu. Nanti teman-teman bisa langsung ke kolom komentar. Nah, nanti untuk tempatnya dan prosedurnya seperti apa, nah boleh nanti teman-teman langsung masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan bahas di kolom komentar. Nah, jadi di sini kita menerima jasa perbaikan, servis dan perawatan untuk semua jenis kamera. Nah, jadi kita nih hanya menangani kamera nih teman-teman nih. Jadi selain kamera itu kita nggak terima. Kenapa? Karena kamera aja udah banyak banget itu serinya, keluarannya, model dan kerusakan. Nah, jadi cukup dengan kamera dan lensa aja. Jadi di luar itu kita tidak menangani. Seperti ada yang komen di tutorial, "Om bisa reparasi gimbal." Nah, kita tidak menangani gimbal. Nah, seperti itu. Terus ada, "Om, bisa menangani ini enggak GoPro?" Kita tidak menangani GoPro. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya menangani kamera dan lensa saja. Dan di sini kami menangani dari kamera manual itu ada rangefinder, ada SRL, ada TRL. Nah, jadi kami menangani dari rangefindernya itu dari berbagai macam merek, tipe dan kerusakan. Nanti teman-teman bisa ke kolom komentar, nanti kita akan bantu mencari solusi yang terbaiknya. Nah, ini diapakan atau akan diservis
atau akan mau dimodif atau sebagainya, nanti kita akan bahas di kolom komentar. Dan untuk SRL-nya itu ada Nikon FM2, ada Nikon FE, terus ada Pentax 1000, Yashica, dan yang lain-lainnya. Nanti dari berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan nanti kita akan bantu untuk perbaikinya. Dan juga untuk TRL. Nah, TRL itu yang kameranya kotak dan lensanya atas bawah. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya film 120. Nah, itu dari berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan nanti kita juga akan bantu. Nah, dan untuk kamera digitalnya nih teman-teman nih. Untuk kamera digitalnya, nah kita hanya menangani Nikon dan Canon. Selebihnya tidak menangani. Untuk DSLR ya. Nah, kenapa kok cuma Nikon dan Canon? Nah, kenapa? Karena keterbatasan spare part. Nah, kita tidak mempunyai link untuk kamera selain Nikon dan Canon. Jadi percuma juga kan kita terima, nah, tapi tidak bisa tidak mendapatkan spare part untuk pergantian. Nah, jadi lebih baik nggak usah diterima. Nah, seperti itu. Jadi untuk kamera Nikon dan Canon dari semua tipe keluaran DSLR itu kita akan bantu baik body maupun lensa. Nah, seperti itu. Dan untuk kamera yang lainnya seperti mirrorless, nah itu kita menerima semua mirrorless dari berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan. Dan untuk alamat jelasnya kita ada di area Jakarta Pusat. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar, nanti kita akan bantu semuanya. Oke, untuk teman-teman yang ada di luar kota, nah jangan berkecil hati. Kita juga menangani pengiriman dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya selama masih agennya bisa kirim, kita kirim. Nah, kan gitu, lagi agennya alamatnya tepat, ya kan? Nah, itu semuanya bisa dilakukan. Nah, karena mempermudah akses-akses pengiriman dari beberapa agen itu semuanya sampai ke kita. Nah, nanti untuk alamat tepatnya nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan berikan alamat tepatnya dan prosedurnya seperti apa, biayanya seperti apa. Nanti teman-teman bisa langsung kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Oke, sahabat Nusantara. Nah, ini optik-optik yang besar ini nih, yang biasanya gampang sekali untuk cacat ya di sisi coatingnya. Jadi di bagian optik yang depan. Nah, kalau optik bagian belakang itu masih kategorinya masih aman lah untuk dibersihkan. Tapi untuk bagian depan ini banyak kasus bagian depannya itu baret-baret. Nah, kenapa bisa baret-baret? Karena itu pengelilingannya itu wadahnya itu atau media yang dipakai itu bukanlah media yang terbaik. Nah, jadi untuk rekan-rekan Nusantara yang terima-terima jasa repair, nah, coba untuk memperbaiki medianya. Nah, supaya apa? Supaya hasil yang kita kerjakan itu mendapatkan hasil yang terbaik juga. Nah, jadi kayak misalkan kapasnya nih. Nah, kapasnya itu karena banyaknya macam-macam kapas, itu tidak semua kapas itu baik untuk cleaning. Nah, tapi baik untuk masing-masing keperluannya. Kayak misalkan kapas luka itu dipakai buat luka. Nah, terus ada lagi kapas make up dipakainya buat make up. Tapi kapas buat lensa itu beda gitu. Beda kapasnya. Ini kapasnya yang nggak berserat. Nah, yang nggak berserat ini coating itu jadi aman. Nah, amannya itu biasanya kan kalau misalkan kita pakai
kapas luka itu kan seratnya banyak sekali, dan itu akan mengakibatkan si coating optik yang ini yang sedang kita cleaning ini nih, yang bagian ini, nah ini banyak sekali terjadi baret. Nah jadi kalau teman-teman nggak percaya, coba lihat beberapa lensa yang ada, mungkin rekan-rekan punya, atau saudara, atau family punya lensa seri-seri Minolta itu dari ukuran 58, 55, 50 dengan f yang cukup besar. Nah di bagian itu banyak sekali terjadi cacat coating, atau coatingnya itu jadi baret-baret. Nah itu disebabkan oleh kapas. Kapas yang dipakai itu banyak seratnya. Nah seperti itu. Jadi untuk teman-teman Nusantara, kalau ingin menghasilkan hasil yang terbaik, nah kita coba cari yang terbaik. Nah seperti apa kapas yang terbaik, water cleaning yang terbaik, nah itu akan menghasilkan sesuatu yang baik tentunya. Oke teman-teman, ini tadi di bagian optik belakangnya kita sudah cleaning semua, sudah bersih, focusingnya juga sudah smooth lagi, dan ini tinggal sedikit lagi. Optik bagian depan ini juga selesai. Nanti kita akan pasang lagi semuanya. Nanti kita akan langsung review. Nah sekalian untuk lensa Minolta 58 f1,2 ini, untuk rekan-rekan Nusantara yang ingin tahu karakter dan bokehnya si Minolta 58 f1,2 ini, nanti kita akan review. Oke sahabat Nusantara, ini sudah selesai dan ini hasil cleaning kita. Wah cantik banget, mantul habis. Nah ini dia nih, maksudnya ini si warna-warna zat warnanya itu semuanya keluar lagi ya. Jadi warna biru, warna hijau, ungu semuanya keluar lagi. Yang dipastikan ini untuk moto ini, wah pokoknya the best banget deh gitu, dengan ukuran yang cukup fantastis 58 f1,2. Nah oke, sesaat lagi kita akan review, kita akan langsung tes. Nah ini dia nih, kita ambil medianya dulu. Oke, ini kita pasang adapternya untuk ke mirrorless. Ini lensanya 58 f1,2 Minolta MC Rokkor. Nah oke, nah ini udah ganteng banget. Nah sekarang kita cari objeknya dulu. Oke sahabat Nusantara, ini adalah beberapa hasil jepret kita. Tadi dari paling depan, ini tengah-tengah, dan satu lagi nanti kita ke paling belakang. Jadi bisa lihat dari ketiga karakter, dari depan, tengah, dan ke belakang. Jadi kalau di belakang itu bokehnya yang depan, kalau tengah bokehnya depan belakang, kalau yang paling depan itu bokeh ke belakang semua. Dan ini kita coba ngambil beberapa candid untuk model kita. Jadi untuk foto yang paling depan, nah belakangnya hancur semua, dan kita coba foto yang tengah. Dan ini tengah dan depan ini kurang lebih sekitar 1 meter jaraknya, seperti itu. Nah coba kita ngambil sendiri, nanti dapat momen. Nah seperti ini. Nah ini kita ngambil. Nah di belakangnya ini lepas ya teman-teman ya, jadi backgroundnya. Nah nanti juga ada satu lagi momen yang kita ambil. Nah ini dia momennya. Wah ini cantik banget deh. Oke teman-teman, itulah sedikit review dan perbaikan untuk cleaning dan focusing untuk Minolta Rokkor 58 1,2. Semoga tutorial sederhana ini dapat menambah wawasan dan inspirasi baru. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.